Ketua Yayasan yang saya hormati, pengawas dari Kementerian Agama yang saya hormati, para kepala sekolah dan para guru hadirin, para undangan rahimakumullah. Terjun dalam dunia pendidikan memang berbeda dengan terjun dalam bidang misalnya bisnis atau politik misalnya. Kalau berbisnis itu bisa dikelola dari jarak jauh, itu bisa. Apalagi dalam situasi, dalam suasana yang seperti sekarang ini, yang serba online, serba macam-macam. Ngelola bisnis dari jarak jauh itu bisa. Ngelola partai politik dari jarak jauh itu bisa. Tapi kalau ngelola pendidikan pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa ngelola pendidikan itu dari jarak jauh. Maka memang harus dikelola langsung yang namanya pendidikan. Kenapa? Karena pasti dimensinya itu berbeda ya. Saya langsung saja di sini misalnya ada kalimat seperti ini. Wala raiba anna ta'lima bil fi'li wal amali aqwa wa awqa'u fin nafsi wa a'wanu al fahmi wal hifdi. Tidak bisa diragukan lagi, taklim itu yang lebih utama bil fi'li dulu. Bil fi'li wal amali itu aqwa wa awqa'u fin nafsi wa a'wanu 'alal fahmi wal hifdhi. Jadi kalau pendidikan itu memang harus ada contoh dulu dari para dosen, para guru, para pengasuh. Tidak bisa hanya hanya bil qauli wal bayan menurut di sini. Ya, bil qauli wal bayan, hanya penjelasan dan penjelasan tanpa ada pendidikan secara bil fi'li wal amal. Sehingga dalam kitab ini disebutkan memang at-ta'lim bil fi'li wal amal aqwa, itu pasti lebih kuat dan lebih ngena kepada jiwa anak-anak itu. Lebih wa'wanu 'alal fahmi, bahkan itu lebih kuat membantu santri-santri atau para murid itu untuk membantu lebih bisa faham, memahami apa maunya dari apa misalnya yang sedang jadi pelajaran. Maka Rasulullah itu memang seperti itu, selalu taklim itu. Ini dalam sebuah hadis, ini satu kitab semua ini masalah pendidikan. Jadi kalau mau As-Sahnawi, mau S3-nya, ambil kitab ini saja, masalah pendidikan. Ini lengkap, ya lengkap dari Rasulullah semua ini. Memang judulnya Ar-Rasul itu Al-Mu'allim, Rasulullah itu guru. Misalnya di sini ada sebuah hadis seperti ini. Laqad dallani ala hadzal ilmi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awwal akhidin bi. Rasulullah tidak pernah menyuruh berbuat baik ke orang lain kecuali dia ngasih contoh lebih dulu. Misalnya, wala yanha an syarrin illa kana awwala tarikin lahu. Dan tidak pernah melarang untuk orang lain menjauhi kejelekan kecuali pertama kali orang yang tarik, orang yang memang meninggalkan sesuatu itu. Jadi kalau seperti ini dunia pendidikan memang harus dimulai dari kita semua, para pengasuh, para guru dan semacamnya, untuk keberhasilan para santri dan juga
para murid-murid itu. Jadi jangan jadi manajer ya. Kalau manajer itu kan cuma ngatur jalannya darah ya, darah seandainya di dalam tubuh itu ngatur darah coba. Tapi benar-benar ngasih ini contoh yang baik dan selalu di depan untuk mengerjakan sesuatu atau di depan untuk meninggalkan sesuatu. Dan itu yang harus ada pada kita semua untuk memajukan sanawiyah, khususnya karena pagi ini kita berbicara masalah sanawiyah. Dan dari pengasuh sudah cukup memberikan banyak pancingan-pancingan. Dengan KPI kami itu kan biar mancing saja. Ini kerjasama selama hampir 2 tahun nanti ya, 1 tahun 6 bulan ya, 19 bulan semua, 16 bulan. Itu kan pengasuh ingin ngasih pancingan lah, ayo bagaimana untuk meningkatkan kualitas yang ada di Al-Karimiyah. Tetapi kalau abang ikuti hadis seperti ini, pastilah itu akan dengan sendirinya ya maju pastilah. Kalau memang masuk jam 7 misalnya, ya seharusnya kita semua sebelum jam 7 sudah di sini, misalnya seperti itu. Satu contoh, tidak hanya sekedar nyuruh murid untuk masuk jam 7 atau setengah 8 misalnya, tapi memang sudah ada langkah-langkah konkret dari kita semua tentang kedisiplinan seperti hadis yang barusan kita baca ini. Kalau saya sumbernya dari sini semua ini Pak, seperti yang kemarin ini. Terus ada lagi pendekatan yang harus mencontoh Rasulullah untuk mendidik anak-anak ini. Di sini ada hadis seperti ini. Rawal Imam Ahmad fi Musnadhi an Abdullah bin Amr bin As qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya semua katanya Abdullah bin Amr bin As, kami semua bersama-sama duduk bersama Nabi. Faqala faja'ah syabun, ada anak muda datang di hadapan Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, anak-anak muda itu datang kepada Rasulullah. Uqbilu wa ana shaimun, katanya Rasulullah, katanya muda, saya waktu puasa ingin mencium istri saya. Bagaimana ya Rasul? Lah, jangan, kata Rasulullah. Faja'ala syekhun, pada saat itu juga ada orang tua datang ke Rasulullah. Faqala uqbilu wa ana shaimun, saya ingin mencium istri saya ketika saya puasa. Qala na'am, ya enggak apa-apa. Ya itu ya ini. Ketika anak muda itu datang minta izin kepada Rasulullah ketika puasa mau mencium istrinya, jangan. Dan pada saat itu juga ada orang tua datang, saya gimana ya Rasul kalau saya mencium istri ketika saya puasa? Tak apa. Nah, ya tore. Ya. Fa nadhara ba'duna ila ba'din. Sahabat saling noleh sana sini. Ini kok seperti ini, yang tadi enggak boleh sekarang boleh. Faqala Rasulullah, karena sahabat sudah noleh begini bagaimana qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'din, aku sudah tahu kenapa kamu ini noleh ini. Terus enggak tahu lah ada mana bermakna saya kanjeng Nabi tersana, inna syaikha yamliku nafsa, engkau kan meliaki kasih seporwa wala ada lah barat tadi apa-apaan tegaknya tak kira sampai demu aja ya. Jangan inna syaikha yamliku nafsahu, bisa menahan dirinya, menahan seporwa aja ya, tegangan tak tahu tak wati kuat mon sengot harus beki jera bener-bener nyium jera bisa dembada apa katanya yang ngarang kitab ini apa? Berarti mendidik orang itu tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Ini isinya kitabnya. Yang ngarang kitabnya Dr. Muhammad Abdul Fattah.
Coba itu. Jadi mendidik anak itu tidak harus sama, mendidik orang itu tidak harus sama. Lihat saja siapa yang dididik. Coba ini. Rasulullah inilah pendidikan, benar-benar ar-Rasul itu muallim. Rasulullah itu guru yang terbaik di dunia itu. Bagaimana cara ngajar orang itu? Ternyata walaupun satu saat satu majelis bisa jawabannya dua, karena yang diajak bicara itu adalah berbeda. Walaupun masalahnya itu sama, pertanyaannya itu sama. Karena ini pendidikan, saya sering bilang ke anak-anak, ini Al-Karimiyah ini dunia pendidikan, bukan dunia pengadilan. Bang Arte. Ini bukan penegakan hukum. Di sini adalah penegakan tarbiyah. Ini tarbiyah, bukan penegakan hukum. Kalau hukum, ya terus bila salah ya salah, bila tak boleh ya tak boleh lah. Kan gitu ya. Tapi Nabi di sini berfungsi sebagai muallim. Bila lopot ya lopot seterusnya. Kalau penegakan hukum, bila merah jangan merah. Tapi kalau pendidikan itu memang pendekatannya harus berbeda antara satu dengan yang lain. Karena memang kita ini bukan penegakan hukum, kita ini pendidik. Yang endingnya itu bagaimana anak ini bagus akhlaknya, otaknya juga berdasar. Itu endingnya. Tujuan akhir seperti itu. Tujuan akhir. Ya, itu misalnya apanya mana kalau sekolah bikaya. Ya, pendekatannya ke anak-anak tertentu yang memang berbeda latar belakang pendidikannya ya harus beda, tidak harus disamakan semua hukumannya. Ada anak yang memang orang tuanya tidak ada sama sekali, ada di Jakarta semua. Jawab. Pak nambukna laku baru ngapi, dia berang bentar tanah. Nah kanlah albian biasa nak bersebeda pak nambukna engkau. Karena dia haus perhatian. Karena orang tuanya paling ngirim bahasa. Manteratanya holak apa nah bojeng jong, manteratanya holak tak roya dari Jakarta. Saya tak amolong. Apa pernah tanya benar ya kelas baru pajak dengan dengan tanya kelas baru anak nambian atau lihat oleh dulu. Berumah pas ketika anak ini salah disamakan dengan anak-anak yang memang sudah dari rumahnya itu ini disiplin pendidikannya oke, disiplin ibadahnya oke, misalnya seperti itu. Harus ada perbedaan perlakuan terhadap satu dengan yang lain. Ini anunya cara model mendidik ya mencari ya bawa rumah aja. Ada contoh konkret lah. Orang oleh jadi nyentuh jalan nyaman anak anak. Ningali pak ini mah nyentuh, ningali mbok ini mah nyentuh. Alma macam kita sampai ke 15 arwah anak enggak saya lelaki kaisan semua pintu cuy tajak kan tak bisa jajan tepat tajak ke dulu dok ke dulu pintu itu tutup sontak lagi kalau iya area protes oleh nengko Alma sampai 15 lebih macam kita keluar ada protes anak itu pas nunggu dia maksudnya songkok suruh buka dalam pinang kok suruh buka ngaitin dia beri ya mungkin saya ketawa caca ini adalah ya macam-macam protes. Tapi anak saya nomor 2 kalau punang odean sedana sempurna normal maksudnya elang kerja pun pintar di sini pun caca tedung pun pintar masalah laki roh tedung ngabon kawal roh coba intinya otabana mulai umana benuman. Itulah pendekatan yang harus berbeda, itu maksud saya. Pendekatannya juga harus berbeda. Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Bahwa orang lelaki kok nak kaulan yang mau berjuang, mau berjuang. Nyona itu kalau mengkata. Anjing Nabi pertanyaan nawa,
benan dia itu engki itu bada kau ahayun walidaka bada odi ada pambut nak lagi odi la beli hilang lah pas tapi ngojak lah ni kanyara kenceran tepak ke sana kanjeng Nabi lah ni kanyara kenceran abtagil ajra min Allah ya naful ubayyuka al-hijra wa abtagil orang baik nak kanjeng Nabi iya menyerahkan cara pak nak membuat nanya Latin tidak tahu sama kata orang situasinya memang seperti itu situasinya padahal di mana-mana kanjeng Nabi perang sengai bajil ai pada ya ayo mangkat ini orang kafir orang musyrik ini anu jangan diam di rumah tapi pada setok ngores yang terkaulan orang dia kalau orang dia membuat nama oleh ke penggon andi pak wana la tepok kapil aja lah siapa salah ini iya mungkin ngoder ada sepokok bisa salah ini situasi menentukan hukum situasi menentukan sikap situasi maka saya kira ini saya secara umum tapi ini pasti bisa bagaimana diaplikasikan dalam mengajar dan mendidik anak-anak di sini ada boleh orang yang terkanji Nabi hanya Nabi awala anu kanji Nabi beri tong setong sekaula nikah ala kuah pas masuk ke surga nyaman ini semisa kaula nikah nambah ke surga pun kaula tak nambah na boleh la azidu ala hadha syai'an abadan wala angkusu kalau tak nambah lalakon boleh, tak murang anak boleh. Laju sama masuk ke surga, kenapa? Wasa tembian, nyaman. Dalani alamadin itu amil tuh dakhaltul jannah. Benda macam kemudian. Mendadak nama stepada, kejeng, cek sirik, bersama jemaah mas stepada kan apa Ramadan. Tapi mari jadi akan jadi selalu berbeda hadisnya. Orang-orang katanya selalu berbeda. Yang pertama lah prinsip kan, jangan sirik, sudah prinsip puasa. Tapi pada jadi terakhir mesti beda kan Nabi sesuai dengan siapa yang datang kepada Rasulullah. Maka dia sebut ibadah saya langsung la tagab remadanal. Polana saya entar kaganya Nabi jadi ala kupu marah malolo. Lah kok kikir malolo ke orang, maka kanjeng Nabi jangan sakit ya. Igolongaki kenapa datang antara hakiman saya ngarang? Karena yang datang ini orangnya ini dan orangnya itu sering pemarah. Jawab. Ada boleh datang jazina marian orang. Jadi sampai aku kut jalan dia jangan. Kau dusolana banyak orang katanya ke Nabi. Mari syahadat mari apa? Enggak jazina. Nunguri ya. Kaji dakut. Kau dusolana kau jazina. Artinya kan Nabi punya ini sudah ya jangan Nabi kan jangan malaikat kita menung ke wanjinatir enggak dengar nafsu enggak dengar kan Nabi kan jangan malaikat tahu kan sudah datang sapar apa arah ternyata ya cari baru saya laju fastaqim qul amantu billah fastaqim boleh cari kalau tak tanya boleh napa saya lakukan anak gula kan Nabi dengar debu pak tepak imanna pas cek mungkin dah tahu kan Nabi si asarra ambo apa lembon maghrib orang jin mata mana sapuna tengah betor ya kan lalu dia tengah betor kiman dia wajib lucu nah ini banyak sekali kalimat-kalimat yang berbeda selakar pacet kanjeng Nabi menyesuaikan dengan siapa saya diajak bicara atau mana yang sedang bertanya itu bukan tidak konsisten. Ini yang harus digarisbawahi. Itu bukan tidak konsisten, tapi itulah dunia pendidikan. Jadi pas saya papado kepi okoman anak-anak sampai lah. Setong sama ikom jari bisa saja seperti itu. Kalau ini karena targetnya dunia pendidikan. Ini dunia pendidikan. Ya entar ke polisi, entar ke hakim, ke kejaksaan pasal lama ada.
Tapi ada tafsirannya berbeda. Arah lain boleh lah. Arah apa mak tafsir itu ya mungkin pada saya dia mungkin. Hukum tafsiran, hukum waktu tafsir lah. Kadang-kadang mone KUHP. Kadang-kadang tafsir lah saya gitu. Lah itu menunjukkan betapa yang disebut konsisten dalam dunia pendidikan, konsisten menjadikan anak ini baik, konsisten menjadikan anak ini apa? Kalau tadi disebutkan misalnya tahun depan ini ke sana, arahnya kemana? Pembacaan kitab kuning dan semacamnya, pendalaman kitab kuning, ya. Yang disebut konsisten itu bedakan antara visinya dengan teknisnya. Ya, kalau dalam dunia sekarang ini di pemerintahan ada visi, ada misi dan semacamnya. Kalau visi mungkin tidak akan berubah, tapi misinya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi bagaimana misi itu nyampe kepada visinya. Visinya itu bisa dilaksanakan dengan misi bisa saja berbeda karena berbeda ruang dan waktu, berbeda tantangannya di setiap sekolah misalnya, beda apa lagi dan semacamnya. Tapi visi itu tetap, dan itu yang harus oleh kita semua, yang harus dilakukan oleh kita semua, sehingga dalam kesehariannya itu benar-benar Al-Karimiyah ini akan kelihatan peningkatan baik dari sisi kedisiplinan, ya, baik dari sisi apa. Kemarin malam minggu kemarin saya berbicara intibat, ya, kedisiplinan tafsir Nurul Karim itu kepada santri-santri. Betapa Allah itu berbicara kedisiplinan itu, intibatuz zamani, berbicara kedisiplinan waktu itu sampai menggunakan banyak hal. Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, wal laili, wal zamajamah. Itu kan menunjukkan wal asri, menunjukkan Allah itu menghargai waktu, dan kita harus benar-benar menghargai waktu. Bahkan bukan hanya itu, saya baru tahu kemarin waktu di Yaman itu ada Habib dari Suriah berbicara tentang la'amruka dalam surat Al-Hijr itu, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahud. Katanya Habib yang dari Suriah itu waktu ngajar, Allah itu tidak hanya bersumpah dengan waktu, tapi la'amruka Al-Hijr, demi umurmu wahai Muhammad. Terus saya baru tahu di situ bahwasanya Allah itu setelah bersumpah dengan umurnya Kanjeng Nabi. Kalau yang sering kita dengar kalau berbicara kedisiplinan misalnya, ya banyak ayat tentang disiplin waktu, wal asli wal laili, agar kita disiplin, sudah sering kita dengar. Tapi ketika kedisiplinan itu dihubungkan dengan ayat ini, ayat Al-Hijr ayat 72, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, mereka demi umurmu wahai Muhammad. Artinya apa? Allah sampai bersumpah demi umurnya, bersumpah dengan umurnya Rasulullah. Coba ini. Itu sesuatu yang luar biasa untuk meningkatkan kedisiplinan kita semua itu. Sehingga dalam keseharian itu Al-Karimiyah, Sanawiyah atau Aliyah atau apapun, kuncinya pasti di kedisiplinan. Di antara banyak kunci adalah kedisiplinan. Kedisiplinan apa? Banyak. Kalau yang saya tahu disiplin itu ada 5 macam kedisiplinan. Kalau yang pertama adalah kedisiplinan waktu. Ada juga kedisiplinan ilmu. Ini belum saya ajarkan ke santri sama malam minggu ini. Kedisiplinan ilmu. Kan setiap ilmu ada disiplin masing-masing kan. Jadi kalau memang S1-nya, S2-nya memang S1 apa yang ngajar itu. Jangan justru yang bukan disiplin ilmunya ngajar apa yang memang masih mau belajar ketika mau
mau datang ke sekolah intinya karena belum disiplin ilmunya misalnya ya. Ini harus dijauhi saya kira, walaupun aturan memang menuntut seperti itulah. Harus linear semua, ngajar ini. Itu karena memang Al-Qur'an mengisyaratkan seperti itu. Ya, itu melakar pacet ilmu ilmu sosial yang ngajar saya berhubungan dengan sosial. Masa ngajar matematika? Ano ya, orang matatina kiano, ya tinggi ya saking paksa wah. Artinya Nabi lemah katu lemah ajar kulu kan belum ada di sininya. Lambok tak tahu ajar Jadi saya kocok Al-Quran ada ulul albab, ada ulul absar. Memang harus ada disiplin ilmu ulul absar, ada disiplin ilmu ulul albab, ada disiplin ilmu ahlul dzikri misalnya. Itu memang harus seperti itu. Jangan sekali-kali rangkap lah coba ngajar. Bila dapat keadaan sampai nekuk buku, sampai nekuk apa. Jelas kita jelas dalam disiplin ilmu. Ki bocah kan. Ya, pada kada nulis buku na sahabat nulis. Karena kita ada terang lagi ya. Malu mah bodoh goboy. Ntar gedong kau jangan tak sempat ajar. Tidak pakai kelas ya tulis dulu tulis celaka berdisiplin ilmu lah lebur jar murid terlebur ya murid terlebur Allah karena Nabi Hasan sareng ngajar Pancasila apa benar ini atasan iya kan sareng ngajar Pancasila lah juga ada ya Beni tak tahu nasre, beni tahu. Ki bener karena nasre. Tapi beni disiplin ilmu na. Ajar gelu jar mo nasre. Boleh ki lala ajar boleh. Ajar boleh, ki rap ajar boleh. Lambok tahu ki waduh ajar boleh. Karena kompoi lah. Repot pun kompoi. Tapi mulakan S1 S2-nya itu BPKN ya. PPKN atau apa tafsir hadis ngajar tafsir hadis jaga deh mana bisa ngajar tafsir hadis tak usah persiapan mulai karena baca disiplin dan itu Al-Quran isyaratnya seperti itu maka ke sana arah ini di sini lah guna oleh lambat tapi ini lebih diefektifkan lagi itu maksud saya lebih ditingkatkan untuk terus yang ngajar itu sesuai dengan disiplin ilmu aja menunggu sorong ngajar matematika aja engkau bila Pak kabab warisan mulai lambat lah tak cekak-cekak bila magi-magi mitong-mitong bila fatul mu'in bagian dapatkan bapa warisan lah ngacika gasmina desa bila tepat tiba tu jari lingkai engkau tak ngajar dia sak ke gasmin karena engkau tak bisa nyampung mitong-mitong sabar bangsa apa tak mulai lambat mulai ajar ilmu falak kira Jogja ya wah alik pahalek ajar ilmu falak tak mari-mari tak dapat pikir berarti ben pangeran ni pilih jurusan lain cek paksa itu tak hatul mu'in binian lagi an mari kapil lah hatul mu'in hatam tapi bila dapat kabuk pejeria kagas mi binian mi dari mi bawa nampak dah ngajar bapa warisan engkau masa ngajar bapa warisan dah tak bisa mulai lambang kok mulai wafi sampai hulu ajar ya ilmu warisannya engkau tak bisa dah jelas sakit dan terangan hulu ke tempat mana ajar warisan wafi ajar ilmu warisan tak kau berdatanya kan engkau tak bisa dah magi-magi tak boleh nak WC pula nak mulai lambang kau tak boleh tahu ke WC tapi apa poin tak boleh tahu ke WC gila tak tahu orang mai tak tahu ya tak tahu tak pun pangeran ni pacar jiri lagi ya bisa dibayangkan produk raja Nawadana dia tak tahu aku bisa nak produk agar tak bakat itu sekedar contoh bagaimana satu intinya jaga kedisiplinan disiplin waktu harus mau kemana visinya tapi montak jaga kedisiplinan waktunya berharap akan ada kualitas yang baik
Dan yang kedua, disiplin keilmuannya harus ditegakkan, itu disiplin keilmuannya. Ngajar silang tahu, enggak tahu cak omah tahu, buduan kepi. Ya lebih mateka hak buduh. Benar disiplin ilmu. Tidak yang tarana yang harus dikuatkan di sini, dan metode ngajar dan punishment kepada murid, kepada santri, lihat situasi dan kondisi anaknya itu, terutama yang BK itu harus tahu menerusi, ajar dulu bakna sapa pakna, bakna dimma pakna, berema bakna, semua itu baru ditegakkan punishment, hukuman dan semacamnya. Jadi bisa antara satu dengan lain itu berbeda, karena memang ini dunia pendidikan. Jangan bilang berhasil ketika pada yokom murid rawas ambu dari sana ya, berhasil enggak lah ngokom, benih berhasil jadi berhasil mampu orangnya. Saya kaya berhasil BK itu ketika setak boceng bisa boceng, nah, itu berhasil. Saya tak pate masuk pas boceng, saya tak pate ajar pas ajar, itu berhasil BK. Benih pas saya kaya berhasil bila mare panggil BK pas ambul cuni, benih berhasil. Bukan alasannya penegakan hukum, ini bukan di situ tempatnya penegakan hukum. Di sini adalah tarbiyah, ya tarbiyah, mendidik anak. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita yang berjuang untuk Al-Karimiyah ini ngoletu ana para pangasepuh satajana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.